I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam. Perkenalkan, saya Isra. Saya berasal dari SMK Negeri Kabupaten Kupang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen dasar komputer. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang dapat mempermudahkan manusia untuk mendapatkan pekerjaan dan dapat mengirim dan menerima informasi melalui jaringan internet. Komponen dasar komputer terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu input, proses, dan output. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu input. Input terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, yaitu keyboard. Keyboard berfungsi sebagai alat untuk mengetik dan untuk memasukkan huruf, angka, simbol, dan lain sebagainya. Kedua, yaitu mouse. Mouse berfungsi sebagai alat input data di samping keyboard. Yang ketiga, yaitu power supply. Power supply berfungsi sebagai alat untuk mengalirkan arus listrik ke semua perangkat komputer. Empat, yaitu CD DVD room. CD berfungsi untuk menyimpan data, sedangkan DVD room berfungsi untuk membaca data-data yang ada di dalam CD. Nah, yaitu modem. Modem berfungsi sebagai alat untuk menyambungkan komputer ke jaringan internet. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu proses. Di bagian proses terbagi menjadi 7 bagian. Nah, yaitu casing. Casing berfungsi untuk menyimpan semua komponen-komponen dasar komputer. Yang kedua, yaitu motherboard, atau biasa disebut dengan papan induk atau papan utama, berfungsi untuk menyimpan hampir semua komponen-komponen komputer. Ketiga, yaitu prosesor atau CPU, adalah otak atau jantung dari komputer. Yang keempat, yaitu hard disk. Hard disk berfungsi sebagai alat untuk menyimpan data secara permanen. Kelima, yaitu memori RAM atau biasa disebut memory access memory, adalah tempat penyimpanan data sementara. Yang keenam, yaitu VGA card. VGA card berfungsi untuk menampilkan output proses ke monitor. 7, yaitu sound card. Sound card berfungsi untuk mengeluarkan suara dari komputer ke speaker aktif. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu output. Output terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, yaitu monitor. Monitor berfungsi untuk menampilkan gambar yang sedang berjalan di komputer. Yang kedua, yaitu printer. Printer berfungsi untuk mencetak ke media kertas. Yang ketiga, yaitu speaker aktif. Speaker aktif berfungsi untuk mengeluarkan suara. Kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu tools, atau biasa disebut dengan perangkat tambahan. Yang pertama, yaitu obeng. Obeng terdiri dari 2 bagian, yaitu plus dan minus. Obeng berfungsi untuk mempererat atau melonggarkan baut. Kedua, yaitu kabel power. Kabel power berfungsi untuk mengalirkan listrik ke power supply. Ketiga, yaitu kabel ID dan SATA. Kabel ID dan kabel SATA berfungsi untuk membaca data-data yang ada di dalam CD dan DVD room. Yang keempat, yaitu stabilizer, atau biasa disebut dengan stapler, berfungsi untuk menstabilkan arus listrik.
Yang kelima atau yang terakhir yaitu UPS. UPS berfungsi untuk menyimpan daya listrik selama beberapa menit. Sekian dari saya, penelitiannya mohon dimaafkan dan terima kasih.